Halo guys, saya Debri Sastriawan. Kali ini kita bahas tentang sistem informasi personalia, yang dimana sistem informasi personalia ini sering dipakai oleh organisasi ataupun perusahaan-perusahaan yang memiliki karyawan yang lumayan banyak gitu. Tentunya mereka merekrut karyawan itu menggunakan sistem informasi personalia. Oke baik, sistem informasi personalia ini biasanya disingkat dengan SIP teman-teman semuanya. Dan ini merancang sebuah data dan informasi terkait dalam sumber daya manusia. Dan biasanya dipakai dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan ya teman-teman. Nah baik, sistem informasi personalia ini mencakup beberapa fungsi. Pertama, perekrutan. Ya, kedua, itu penilaian. Ketiga, penggajian, kinerja dan perkembangan karyawan gitu ya. Sistem informasi personalia ini memiliki tujuan. Pertama, itu meningkatkan efisien operasional. Kedua, memudahkan pengolahan data karyawan serta menyediakan informasi data yang akurat dan tepat waktu bagi manajemen untuk mengambil keputusan. Adapun manfaat dari sistem informasi personalia ini, kalau kita lihat dari efisiensi operasionalnya, itu mengurangi waktu dan usaha yang dibutuhkan untuk tugas-tugas administratif seperti penggajian, manajemen cuti, dan pencatatan karyawan. Kalau kita lihat dari akurasi data, itu meminimalisir kesalahan manusia dengan otomasi proses pencatatan dan proses data. Kalau kita lihat dari pengambil keputusan, itu menyediakan data dan laporan yang akurat untuk mendukung keputusan strategis terkait manajemen sumber daya manusia. Ya, itu manfaatnya. Terus kalau kita lihat manfaat dari kepatuhan regulasi, itu memastikan bahwa semua kebijakan dan prosedur perusahaan sesuai dengan peraturan dan hukum ketenaga kerjaan yang berlaku. Kalau kita lihat dari pengembangan karyawan, itu memantau dan merencanakan pengembangan karir karyawan melalui pelatihan dan evaluasi kinerja. Kalau kita lihat dari kepuasan karyawan, itu meningkatkan kepuasan dan retensi karyawan melalui proses yang lebih transparan dan adil. Contoh penerapan SIP atau sistem informasi personalia ini pada sebuah perusahaan manufaktur yang besar memiliki ribuan karyawan. Sebelum menggunakan sistem informasi personalia ini, perusahaan mengalami kesulitan dalam mengolah data karyawan yang tersebar di berbagai departemen. Dari penggajian sering terlambat karena prosesnya yang manual dan memakan waktu. Setelah implementasi sistem informasi personalia ini, perusahaan tersebut dapat mengolah data karyawan secara terpusat, mempercepat proses penggajian, dan meningkatkan akurasi data. Selain itu, perusahaan juga mampu memonitor kinerja karyawan secara lebih efektif dan merencanakan program pelatihan yang tepat. Kalau kita lihat dari studi kasusnya, aplikasi sistem informasi personalia ini itu berada di perusahaan CV Madaya Mandiri Teknik berbasis web dengan metode Rapid Application Development. Dan kalau kita lihat dari datanya itu masih belum bisa dibuka karena itu verifikasi dari perusahaannya. Tapi ini menjadi sebuah studi kasus ataupun contoh yang diterapkan oleh mereka begitu. Nah, untuk proses implementasi sistem informasi personalia ini ada beberapa kategori. Pertama, analisa dulu kebutuhan, identifikasi dulu kebutuhan bisnisnya, dan spesifikasi sistem yang diperlukan. Kedua, perencanaan, itu menyusun rencana implementasi termasuk anggaran, jadwal, dan sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga, pemilihan sistem informasi, memilih perangkat lunak, sistem informasi personalia yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Keempat, itu pengembangan dan kustomisasi, mengembangkan atau menyesuaikan sistem sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Keenam, menguji sistem untuk memastikan bahwa semua fungsi berjalan dengan baik. Ketujuh, pelatihan, melatih karyawan untuk menggunakan sistem baru. Kedelapan, implementasi, memulai penggunaan sistem secara resmi dalam organisasi. Kesembilan, evaluasi dan pemeliharaan, memantau kinerja dan melakukan perbaikan serta pembaruan yang diperlukan. Ya, kalau kita lihat dari hasil dan manfaat dari personalia ini atau sistem informasi personalia ini,
Kalau dari yang pertama, peningkatan efisiensi itu mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk tugas administrasi hingga 50%. Bisa dibilang kalau misalnya waktunya itu adalah 8 jam, itu bisa mengurangi 50%. Jadi itu kisaran 4 jam. Kalau kita lihat dari akurasi dan kepuasannya, itu tingkat kesalahan dalam penggajian dan manajemen data karyawan berkurang secara signifikan, meningkatkan kepuasan karyawan juga gitu. Kalau kita lihat dari pengambilan keputusan yang lebih baik, itu manajer memiliki akses data yang lebih real time gitu, yang memungkinkan mereka membuat keputusan yang lebih baik atau lebih informasi dan strategis. Kalau dari pengembangan karyawan, program pelatihan dan pengembangan menjadi lebih struktur dan efektif ya, berkontribusi pada pengembangan karir karyawan. Kepatuhan regulasi, kalau kita lihat dari kepatuhan regulasi, proses yang otomatis dan terstandarisasi memastikan bahwa perusahaan mematuhi semua regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. Seperti itu. Nah, jadi kalau kita simpulkan, sistem informasi personalia ini sangat bagus banget gitu. Karena kenapa? Karena ketika kita memiliki sistem informasi personalia atau perusahaan gitu, memiliki sistem informasi personalia, perusahaan dapat data secara real time. Dan ini dapat membantu perusahaan yang lebih efektif, lebih efisien, plus produktif. Ya, dan aku yakin kalau perusahaan itu menerapkan sistem informasi personalia ini, perusahaan tersebut bisa maju lebih cepat gitu. Karena kalau dilihat ya dari implementasinya juga itu ada pelatihan sumber daya manusia dan jenjang karir untuk para karyawannya. Nah, itu lebih meningkatkan perusahaannya juga begitu kalau menggunakan sistem personalia, dan ketika mau ngerekrut orang pun ketika ada sistem informasi personalia ini itu lebih teliti lagi dan lebih dapat akses data untuk perekrutan karyawan begitu.